Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul selaku moderator dari sekaligus kelompok Ijma, Qiyas dan Ikhtisan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami mengenai judul tersebut, yaitu Ijma, Qiyas dan Ikhtisan, yang terdiri dari kelompok yaitu Etika Dwi Syahrani, saya Zainuddin, dan terakhir yaitu Adrio Pratama. Terima kasih kami tujukan kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Nur Mustafa SAG MH yang memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan yang mempresentasikan mengenai Ijma, Qiyas dan Ikhtisan dalam dasar pengampu filsafat hukum Islam kelas A. Kita pada lebar kami akan mempresentasikan yang pertama yaitu mengenai Ijma, yaitu pengertian ijma secara etimologi yang berarti kesepakatan. Ada yang juga mengatakan yang berarti mengumpulkan, dan ada juga yang mengatakan seperti yang terdapat dalam penafsiran ayat 71 surat Yunus. Ijma ditinjau dari segi bahasa berarti sepakat, setuju, sependapat. Adapun menurut istilah ijma ialah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara. Secara etimologi, terminologi didefinisikan oleh beberapa ahli, diantaranya Al-Ghazali, Al-Amidi. Kita ambil dari yang Al-Ghazali, yaitu ijma yaitu kesepakatan umat Nabi Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Definisi ini mengindikasikan bahwa ijma tidak dilakukan pada masa Rasulullah SAW, sebab keberadaan Rasulullah sebagai syar'i tidak memerlukan ijma. Dari beberapa pendapat mengenai definisi ijma, pada prinsipnya mereka pendapat bahwa yang pertama, ijma dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahid. Ada ya permasalahan yang tidak terdapat dalam nas qat'i. Yang terakhir, terjadi pada masa tertentu. Apabila suatu peristiwa terjadi dan memerlukan ketentuan hukum, dan peristiwa tersebut dikemukakan pada para ulama yang memiliki kemampuan berijtihad, dan mereka kemudian mengambil kesepakatan hukum dari peristiwa tersebut, maka kesepakatan tersebut disebut ijma. Mengenai rukun dan syarat ijma, yang pertama itu mengenai rukun ijma, yaitu kesepakatan suatu hukum dilahirkan oleh beberapa orang mujtahid dan tidak dikatakan ijma jika hukum itu hasil dari ijtihad satu orang saja. Yang kedua, kesepakatan tentang suatu hukum harus berdasarkan keputusan bulat seluruh mujtahid dan tidak cukup dengan pendapat mayoritas. Kesepakatan harus dari seluruh mujtahid pada zamannya yang berasal dari seluruh negeri Islam. Yang keempat, hendaknya proses kesepakatan terjadi setelah seluruh para mujtahid yang mengemukakan pendapat secara elegan dan terbuka, baik perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, syarat ijma ada dua, hendaknya yang melakukan ijma adalah para mujtahid yang profesional. Yang kedua, keputusan ijma hendaknya berargumentasi pada Al-Quran dan hadis. Mengenai macam-macam ijma selanjutnya, yaitu ada dua, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma syar'i, kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atau hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas dengan sistem fatwa atau qada, memberi keputusan. Yang kedua yaitu ijma sukuti. Sebagian mujtahid suatu masa menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau qada, sedangkan sebagian mujtahid tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai kecocokan atau perbedaan. Mungkin macam-macam ijma ditinjau dari segi dalalnya, yaitu yang pertama ada ijma qat'i,
yang berarti bahwa hukumnya dikotikan olehnya. Tidak ada jalan bagi hukum suatu peristiwa dengan adanya khilaf. Yang kedua, ijma zani, ijma sukuti, karena tidak adanya dalil yang qati yang menunjukkan hukum masalah tersebut. Nah, kita ambil contoh ijma dalam perspektif ekonomi. Jadi dari era kontemporer saat ini, potret ijma dapat dijumpai dalam forum-forum ilmiah seperti Majma' Fikih Al-Islami. Kita ambil contoh dari reksadana konvensional haram menurut ijma ulama. Reksadana adalah sebuah wahana di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan mengurus ataupun manajer dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Dalam reksadana konvensional terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariah, baik dari segi akad, operasi, investasi, transaksi maupun pembagian keuntungan. Namun demikian, dalam reksadana konvensional tersebut terdapat pula muamalah yang dibolehkan dalam Islam, seperti jual beli dan bagi hasil. Sebagai solusinya, para ulama menawarkan konsep reksadana syariah, yaitu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal bagi pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil syahid al-amal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Lanjutan. Oke, mengenai ijma sudah. Selanjutnya akan mengenai presentasi qiyas akan dipresentasikan oleh saudari Mbak Tika. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya mengenai qiyas. Pengertian dari qiyas secara etimologi, qiyas merupakan bentuk masdar dari kata khoso yaqisu yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa qiyas berarti qadara yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Secara bahasa juga berarti menyamakan. Adapun arti qiyas secara terminologi menjadi perdebatan para ulama antara yang mengartikan qiyas sebagai metode penggalian hukum yang harus tunduk pada nas dan yang mengartikan qiyas sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di luar nas. Menurut Al-Ghazali dalam Al-Mustafa, yaitu mengagungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Selanjutnya mengenai rukun dan juga syarat qiyas. Para ahli usul yang mempergunakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan ketika qiyas itu telah memenuhi rukunnya. Rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama, far'un, yaitu hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Syarat-syaratnya yang pertama, hukum cabang tidak lebih dulu adanya daripada hukum pokok. Kedua, cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri. Ketiga, ilat yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada pokok. Yang keempat, hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Rukun yang kedua yaitu ilat, merupakan sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, ilat harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu. Kedua, ilat tidak berlawanan dengan nas. Apabila berlawanan, maka nas yang didahulukan. Rukun yang ketiga, aslun, yaitu hukum pokok yang diambil kesamaan atau sesuatu yang ada nas hukumnya. Syarat-syaratnya, yang pertama, hukum yang tidak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok. Jika sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan atau mansuh, maka tidak mungkin terdapat perpindahan hukum. Syarat yang kedua, hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara, bukan hukum akal atau hukum bahasa. Rukun yang terakhir itu hukum.
yaitu hasil dari kias tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mensyariatkan suatu hukum melainkan untuk suatu kemaslahatan, dan bahwasanya kemaslahatan hamba merupakan sasaran yang dimaksudkan dari pembentukan hukum. Maka atau pembuatan hukum dari pembentukan hukumnya, bahwasanya kias merupakan dalil yang dikuatkan oleh fitrah yang sehat dan logika yang benar. Sesungguhnya orang yang dilarang untuk meminum minuman karena minuman itu beracun, maka ia akan mengkiaskan segala minuman yang beracun dengan minuman tersebut. Maka kias itu merupakan sumber pembentukan hukum yang sejalan dengan kejadian yang terus-menerus datang dan menyingkap hukum syariat terhadap berbagai peristiwa yang baru saja terjadi dan menyelaraskan antara pembentukan hukum dan kemaslahatan. Macam-macam kias. Ulama usul diantaranya Al-Amidi dan Asy-Syaukani mengemukakan bahwa kias terbagi kepada beberapa segi. Yang pertama itu segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu'. Pertama, kias aulawi, yaitu kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum, dan hukum yang disamakan atau cabang mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya. Misalnya, berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan buset, atau kata-kata lain yang menyakitkan, maka hukumnya itu haram. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan maka mengkiaskan berkata dan itu sebagainya, bahkan dengan memukul itu hukumnya lebih utama. Dengan demikian berkata saja tidak boleh, apalagi memukulnya, karena memukul tentu lebih menyakitkan. Kedua, kias musawi, yaitu kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada asal dan hukum yang ada pada furu'. Contoh, keharaman memakan harta anak yatim sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara uniu, maka sesungguhnya mereka itu menelan api neraka ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ketiga, kias adna, yaitu ilat yang ada pada faru' lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang ada pada asal. Contoh, sifat memasukkan yang terdapat dalam minuman keras seperti bir itu lebih rendah dari sifat memasukkan yang terdapat pada minuman keras khamr yang diharamkan dalam Al-Quran. Segi yang kedua itu dilihat dari kejelasan ilat hukumnya. Pertama, kias jali, yaitu kias yang ilatnya ditegaskan oleh nas bersamaan dengan penetapan hukum asal, atau ilatnya itu tidak ditegaskan oleh nas, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara asal dan furu'. Contohnya, dalam kasus dibolehkannya bagi musafir laki-laki dan perempuan untuk mengqashar sholat ketika perjalanan, sekalipun di antara keduanya terdapat perbedaan dalam hal kelamin. Tetapi perbedaan ini tidak mempengaruhi terhadap kebolehan wanita mengqashar sholat. Ilatnya adalah sama-sama dalam perjalanan, dan mengkiaskan memukul orang tua kepada larangan kata seperti pada contoh kias aulawi sebelumnya. Yang kedua itu kias khafi, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Contoh, mengkiaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam dalam pemberlakuan hukum kias, karena ilatnya sama-sama, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari makna ihtisan. Kata ihtisan berasal dari bahasa Arab yang berarti baik, atau yang baik. Secara etimologi, kata hasunah yang kemudian menjadi ihtisan berarti menganggap sesuatu baik. Dengan demikian, menurut pengertian ihtisan berarti menyatakan yang dan mengatur. Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ihtisan, yaitu pertama dari ulama usul menyatakan bahwa ihtisan adalah menegakkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dari syarak menuju hukum lain dari peristiwa itu juga karena ada suatu dalil syarak yang mengharuskan untuk menegakkannya. Yang kedua itu dari ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ihtisan adalah berupa seseorang menjadi dari suatu hukum pada suatu masalah yang sebagai kepada hukum itu karena ada suatu pertimbangan ulama menghadapi perkara bukan sekedar menafikan makna tanpa adanya dalil. Yang ketiga itu dari Muhammad Abu mengatakan bahwa ihtisan adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, sehingga dalam hal ini ihtisan lebih kuat dari pada yaitu pada maliki bahwa ihtisan adalah berpegang kepada kemaslahatan hukum dalam berhadapan dengan dalil hukum. Yang selanjutnya itu bentuk-bentuk ihtisan. Ulama mengemukakan pembagian ihtisan dilihat dari berbagai segi sebagai berikut. Yang pertama itu dari segi pengertiannya. Ihtisan dilihat dari pengertiannya dapat pertama yang berarti jadi kepada karena adanya dalil yang mendukung. Yang kedua itu memperlakukan ketentuan hukum lain. Yang pertama dari segi sandarannya, ihtisan dilihat dari segi sandarannya yaitu mazhab pertama itu istidlal dengan nas, ihtisan dengan ijma, dan ihtisan dengan darurat. Abdul Wahab membaginya menjadi dua, yaitu ihtisan yang khofi dan ihtisan Mazhab Maliki membagi ihtisan atas 4 bagian. Yang pertama ihtisan dengan urf, ihtisan maslahat, ihtisan dengan ijma, dan kaidah haroj wal masyaqqah. Berdasarkan pembagian maka pembagiannya akan dijelaskan satu persatu pembagian tersebut. Yang pertama itu ihtisan dengan nas, yang kedua ihtisan dengan ijma, yang ketiga ihtisan qiyas khofi, yang keempat ihtisan darurat, yang kelima ihtisan urf. Ihtisan urf itu suatunya ini berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku pada umumnya. Contoh sama dengan ihtisan yang berdasarkan ijma pada nomor. Baik, presentasi kami telah selesai. Mungkin kami mohon maaf apabila salah dalam presentasi kami kurang atau ada salah dalam penyampaian. Kami mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.